Asli weh, ini tuh udah kesekian kalinya kita buat seblak Mamang Rafael, cuma yang kali ini tuh beda. Dan kebetulan juga nih bocil satu ini tuh nongol. Gimana kalau seblak yang kali ini dia yang buat aja? Awalnya tuh nggak mau, cuma dia berubah pikiran karena ntar aku traktir bakso sepuas kamu deh Put. Ya betul, kalau ini gue lagi goreng pangsit tulang rangunya Nyai Mercon. Dan dia pun juga ada tahu kayak include sama seblak Mamang Rafaelnya nih. Jadinya nih kita bakal masak seblak Mamang Rafael, ntar bakal kita combine pakai pangsit tulang rangunya. Walaupun rada tertekan dikit mukanya ya, tapi nggak apa-apa. Ini lebih simple tahu cara buatnya, kayak si seblaknya tinggal direbus aja kerupuknya. Ini direbus dulu ya, jangan dimakan. Enggak. Nah karena cabenya udah jadi, tinggal digerujukin aja sama minyak, terus dituangin weh sama si kerupuknya ini. Cuma salah gue ya, kelupaan buat naruh bumbunya ini teh di awal ya. Ya udah kita taruh di atasnya, terus ntar kita aduk-aduk lagi, nggak apa-apa. By the way ini tuh wangi sambelnya cukup nonjok ya. Nah ketempelan kuntilanak. Udah. Enak. Enak banget. Video cok. Pedas guys. Iya. Ada tatapan yang ketawa makan ini. Banyak banget. Makasih banyak yang udah nonton. Asli weh, ini kalau kalian demen pedes kayak gue nih ya, ini mah please tolong banget pengen cobain yang ini. Jadi pan emang pagi ini si mama tuh cuma masak sayur sop doang. Katanya mah buru-buru ada acara gitu, yang pertama dia udah kesiangan, terus yang kedua udah fix bakal telat. Jadi teh sanggupnya cuma masak sop doang, dan akhirnya ya udah kita yang masak untuk lauknya. Hari ini gue juga embung sih sebenarnya masak yang ribet-ribet teh, karena kita udah biasa menyediakan ini ya makanan yang praktis, simple, lezat dan bergizi. Yang emang beneran ini teh makanannya tinggal dipanasin doang. Ini teh gue ambilan dendeng, ayam cincang, sapi mercon, bakso mercon, semuanya tuh basicnya sama. Jadi ya udah kita masukin semuanya jadi satu. Ini teh gue masakin juga lumayan banyak karena buat kerucil-kerucil juga yang di rumah ya. Ini tuh aroma cabai seger tuh udah kecium banget, kayak pedes manis udah kayak berasa nih di hidung gue nih. Dan makannya emang paling bener ya udah tinggal pakai nasi anget aja. Gue yang sampai detik ini aja harus bilang kalau kayak lu harus cobain ini sekarang, karena yang gue rasa pas makan itu aduh pedesnya teh sakau banget. Seriusan dia teh bikin nagih banget coy. Yang gue teh dicium teh aroma pedes manisnya ya kan. Ini emang bener berasa banget pas waktu udah masuk mulut. Awalannya teh berasnya tuh manis, terus lama-lama makin ningkat nih pedesnya nih. Untuk lauknya ayam cincang, sapi mercon, sama si dendeng yang empuk ini nih, gue kayak nggak ada masalah sama sekali jujur. Emang rasanya tuh udah pedes, emang sama kayak namanya pedes huha. Yang dia awet banget pedesnya. Dan gue pun hampir lupa juga sama si sopnya mama. Ini penyelamat gue, walaupun pedesnya dia makin lama makin ngelunjak ya. Udah nih teh makannya gue tambahin sop, gue tambahin makan juga pakai dorok dok. Pedesnya apa ya yang gue bilang tadi tuh kayak sakau, dia kayak makin nagih tahu. Ini real no effect, seriusan gue setiap kali makan ini tuh mata gue kayak sampai berbes tahu. Ini mah please banget yang doyan pedes kayak gue, kalian harus cobain ini. Karena gue pengen tuh rasa enak ini tuh bisa nyampe di kalian juga. Asli weh, jadi ini dia nih makanan yang paling gue suka kalau misalkan gue lagi main ke rumahnya Bapak Raffi. Jadi emang makanan ini tuh wajib banget kita order. Okur, pas kita lagi mau cobain makanan pertama ternyata dia ulang tahun nih. Gak deng, bohong, ini jeglek guys listriknya. Jadi tuh di makanan pertama itu namanya adalah ayam penyet kuah spesial Pawon Mae. Dia tuh kayak ada kuah santannya gini tuh, kayak kuah gulai, kuah opor gitu. Nah si ayam penyetnya ntar di atasnya dikasih sambel gitu loh. Gue rela banget makan ayam ini tuh tiap hari, karena yang pertama emang ayamnya sih definisi yang enak ya, dia udah berbumbu berempah, terus sambelnya tuh juga pasti enak. Dan kalau kepedesan nih kalian tinggal netralin aja pakai si kuahnya ini. Beh, ini tuh kuah santannya definisi enak juga. Dan gak tahu kenapa nih pokoknya si Pawon Mae ini tuh kayak bener-bener aduh ayam penyet yang paling enak deh menurut gua. Oke, terus lanjut. Nah kalau yang itu sebenarnya bukan makanan yang sering gue beli di sini ya. Jadi tuh kita lagi di luar dan sekalian beli aja sama si ceker ini yang kata Bapak Raffi tuh enak. Kak Raffi Kalido tuh tahu kalau kita tuh
pecinta sikil pitik ya. Dan menurut mereka sikil pitiknya ini tuh enak. Nah setelah gue rasain gue sih setuju sama pendapatnya mereka. Kalau bumbunya sih tipikal kayak bumbu kerang ijo gitu loh. Dan dia tuh lembut. Nah lalu pas sudah malemannya, yang ini baru yang biasanya gue pesen. Biasanya tuh gue pesen sop ayam. Ini sop ayam mau gue panasin dulu ya. Terus gue juga pesen kayak ayam mentega. Nama tempat yang jual tuh adalah namanya Koki Cilik. Gue tuh juga sering makan ini teh di Solo. Yang bener-bener definisi ayam mentega itu juga enak. Cuma kenapa di sini tuh ayam menteganya gosong dan rada sedikit keras juga waktu gue makan. Dan kenapa gue biasa juga pesen sama sop ayam ini? Karena ini kan emang basic ayam menteganya itu kan udah kayak asin, gurih, terus sehat dan juga lezat bergizi juga kan. Jadi tuh gue anggap dia kayak penetralnya. Dan gak tau kenapa sekarang si sopnya ini tuh jauh lebih mantep. Resepnya juga lebih nendang dan gue suka juga dia gak ada atinya, cuma only rempelo aja. Gue seneng banget malam ini udah kayak full makanan semua. Kebayang jadi sebenarnya kayak tinggal ngantuknya doang. Tapi sebelum itu skincarean dulu. Yap, untuk moisturizer itu dari The Original ya. Yang gue pakein itu moisturizer yang udah punya tekstur tuh watery gel. Rasanya tuh adem kalau kena kulit. Kulit gue yang sekarang kayak lagi kering terus kurang kayak kehidrasi. Jadi pakai ini udah bisa ngebantu banget. Pokoknya tuh dia gampang bet deh nyerapnya. Jadi tuh kayak yang gue lihat sama yang gue rasain tentang moisturizer ini nih. Jadi kayak nggak heran dia tuh udah kejual sampai jutaan pieces. Dan itu rekomendasi moisturizer yang memiliki budget terbatas. Bayangin juga ntar pas lebaran kayak nanti anti julid-julid lebaran. Soalnya muka udah glowing karena pakai produk ini. Jadi sekian weh, gue mau lanjut tidur ya. Terima kasih banyak yang udah nonton. Asli weh, berhubung hari ini gue lagi ada di apartemennya Cafelia. Gimana kalau kita ngider jajanan yang ada di depan apartemennya? Oke, kita mulai. Yang pertama-tama gue harus balik dulu dari Bandung ke Jakarta. Gue teh berangkat subuh nyampe di Jakarta sekitaran jam 8. Langsung meluncur ke apartemennya Cafelia. Dan yap, sekarang teh gue udah sampai. Jadi sebenarnya gue tuh bakal nginep di sini sehari karena besokannya gue, Cafelia, Mas Bucin, Kak Raffi dan juga Kalido. Jadi kita bakal berangkat ke Bali. Dan karena ini Cafelia juga lagi ada urusan di luar dan gue sendiriannya di apartemennya. Gimana kalau kita nyari jajanan yang ada di depan apartemennya? Tapi terpantau nih kenapa sepi banget kayak nggak ada yang jual. Gue ngeliat satu gerobak gado-gado, gue pengen coba. Ini teh pas gue udah pesen keren loh. Si amangnya masih kayak mengutamakan kebersihan. Jadi selama dia buat motong-motong dia masih pakai sarung tangannya. Nah si gado-gadonya tuh kalau lihat dari bumbu kacangnya itu kayak lekoh banget dan bener anjay. Ini tuh bener kayak sopan pertama tuh gue langsung ngebatin kayak wah ini bumbu kacangnya bener-bener mantep. Dan yang gue suka si bumbu kacangnya juga yang nggak terlalu encer gitu. Kayak gado-gadonya 9/10. Sekarang kita lanjut cari lagi. Tapi tuh sampai ke ujung ke sana tuh banyak banget yang tutup. Jadi tuh karena gue sempet denger ini karena ada tenda-tendanya ini. Jadi nggak tahu ya kayak harus nyewa atau gimana gitu. But anyway, makanan gue temuin itu ada mie ayam Alvaro. Gue pesen satu porsi mie ayam baksonya. Dan yang jual ini tuh ibu-ibu Jawa guys. Jadi gue kayak kangen Malang. Ini tuh satu porsi segini tuh 15.000 dengan 2 bakso. Tambahin sambel, kecapnya sedikit. Dan yap, ini termasuk enak sih mie ayamnya. Dan gue suka banget sama tekstur mie nya. Dia nggak terlalu empuk. Jadi kayak setengah mateng gitu. Cuma walaupun tadi awal gue udah nambahin sambel ya, tapi ini masih kurang berasa banget pedesnya. So, untuk sambal yang lebih banyak kalau kalian demen sama pedes ya, gasin aja sampai mojrot juga nggak apa-apa. Nah, kalau sekarang kita butuh minum nih. Gue tadi tuh yang ngeliat ada es kelapa, cuma ada ngetem nih si tahu bakso di pinggir jalan. Jadi beli dulu goceng dan langsung pesen es kelapa jeruk original. Awalnya mah gue pengen mesennya pakai buah naga, tapi kayaknya masih menanam bibitnya deh, jadi kayak kosong. Aslinya mah sedih, tapi kayak mau gimana lagi ya kan? Ya udah yang ada aja. Jadi si 2 makan ini kita bawa ke dalam apartemennya. Kita si tahu bulatnya yang rasanya iya kayak tahu bulat, cuma dia pas lagi anget sih jadi kayak enak parah. Dan pas di sini Cafelia teh balik. Dan sebetulnya pas sebelum ada rencana gue kulineran di depan apartemennya tuh, gue tuh bilang ke Cafelia ntar kalau misalkan balik nitip bros fried chicken deh kak. Dan ya bener-bener dibawain. Gue tuh suka sama fried chicken ini, sama gue tahu kalau mereka dia ada cabangnya di Jakarta. Nah jadi sekalian pesen. Yang gue pesen udah beberapa menu. Ada namanya tuh original fried chicken value meal 2, yang pokoknya mah ini kulitnya gue habisin duluan. Terus juga sama ada Korean cheesy bulldog fried chicken value meal 2, yang dia ada bumbu Korea sama cheese-nya. Dan ayamnya juga yang gue order ini tuh ada 2 kategori. Jadi ada yang pakai tulang sama tanpa tulang gitu. Tapi maaf bersambung dulu, gue lupa dari tadi pengen minum. Dan kalian tahu ini es kelapa yang gue pesen tuh dia tanpa gula. Jadi ya prasetnya nggak ada manisnya sama sekali. Dan ini juga di 2 saus yang mereka yang cheese sama yang Korean ini semuanya tuh sama-sama enak. Karena dari basic ayamnya sebenarnya juga udah enak. Jadi mau lu cocolin pakai ke apapun itu ya enak. But anyway, gue tadi order di GoFood. Tapi kalau kalian mau cari di GrabFood maupun ShopeeFood juga bisa. Oke, untuk jajan makanan di apartemen Cafelia udah kelar. Terus gue lanjut pergi ke GI sebentar buat ketemu sama si Ojan. Sekalian teh nyari barang-barang yang gue perluin buat ke Bali nanti. Terus udah emang karena kita di GI juga gak lama-lama ya, langsung balik dan juga teh bersih-bersih. Karena teh habis dari luar jangan lupa juga buat double cleansing. Terus melakukan beberapa step skincare lainnya. Dan hari ini juga gue masih ada beberapa kerjaan, jadi gue harus selesaiin malam ini. Cuma gak lama-lama karena besok paginya kita jam 5 harus berangkat ke Bandara Soekarno-Hatta. Dan cerita keseruan di Bali nanti siap kita mulai. Oh ya, tungguin ceritanya ya.
Asli weh, ini kayaknya sih beneran banget ya. Kita udah lama banget gak buat konten What I Eat in a Day. Ini tuh kayak udah masuk ke part 34 saking lamanya kita gak buat konten ini. Jadi kita mulai konten ini tuh startnya nih dari Surabaya dulu. Kalau kalian enggak nih ya pasti enggak lah. Karena di video sebelumnya kan kita lagi main di Surabaya nih bareng Kavelia, Karafe juga Kalido. Jadi itu ya untuk hari ini kita bakal mulai pergi lagi ke Malang. Jadi itu sebelum berangkat pas kita udah check out kita mau sarapan apa ya? Nggak dibilang sarapan sih enggak, makan siang juga ya termasuk. Gimana ya bilangnya? Pokoknya nih ya kita tuh pergi ke restorannya hotel dan kita makan di sini. Dan ini tuh untuk pembukaannya pakai susu kedelai. Gue tanya kan orangnya Indonesia banget ya. Jadi gue sarapannya pakai soto. Yang lainnya pada pakai salmon gitu. Cuma ini mah yang paling bener sih soto sih di lidah gue. Tapi juga kita tuh dikasih roti tadi tuh yang rasanya tuh bener-bener enak tahu. Ini tuh bener-bener gue suka banget dari kuahnya, dia yang rempah. Tapi tau gak sih gue makan soto sama minumnya ini habis 70.000. Tapi nggak apa-apa ya karena emang sotonya enak gue mah rela. Terus habis dari makan kita lanjut ke Malang. Ini tuh posisi sekarang kita udah sampai di rumah kajian. Langsung butuh yang fresh, seger. Di rumahnya kajian ada cendol dawet sama jajanan ini ada sempol. Kita di sini tuh kayak nggak lama sebenarnya karena kita juga mau check in di Airbnb yang udah kita pesen di daerah Batu. Nah udah nyampe di Airbnb-nya ini gue tuh punya ini ada keripik basreng, keripik kaca. Tau gak sih gue tuh nyetok ini buat cemilan kita nanti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu yang gue beli dari Yuk Makan Beling. Ini gue langsung buka sama kerupuk seblaknya yang bener-bener favorit gue. Ini tuh pedesnya enak tau gak sih kayak bikin nagih. Apalagi tuh sama keripik kaca yang rasa rumput laut ini. Ada daun jeruknya terus rasa manis-manisnya juga. Jadi tuh di sini kayak selain rasa pedas juga tuh ada rasa yang kepedes kayak keju, terus ori. Dan dari harganya tuh start 5.000 sampai yang paling tingginya tuh 20.000 untuk 250 gram. Udah nih ya nyemel di Airbnb-nya. Sekarang gue mau ngajak teman-teman gue buat nyobain ini pentol pedes kesukaan gue. Ini tuh gue buat teman-teman yang lain tuh kayak cosplay jadi preman yang gobios. Contohnya preman gobios itu dulu. Ntar gue kasih tahu. Jadi kita makan ceker pedesnya dulu, makan bakso orinya dulu sampai gatel nih rambut. Terus juga kita makan bakso kasur yang dia tuh full banget sama urat. Nah, contoh-contoh premannya tuh kayak begini nih. Udah capek banget pakai Kavelia, udah kayak kepedesan, Karafe juga udah bengep. Jadi penyiksaan gue berhasil. Nah terus lanjut nih malamnya kita ke BNS buat makan soto ayam doang. Enggak dong, ntar deh kayak gue bakal buat tersendiri nih vlog edisi BNS-nya ini. Kita naik wahana apa aja, ngapain aja. Tapi yang terpenting kita mau makan soto dulu. Dan jadi pula ini tuh adalah makanan terakhir gue untuk hari ini. Makannya dikit aja, so thank you so much for watching guys. Dadah. Asli gue, ini mah kacau makanan yang gue makan dalam satu hari ini di Solo. Ini tuh What I Eat in a Day part ke-35. Jadi hari ini di Solo nih gue diajak sama Bapak Raffi nih sama Jidan juga buat main ke Pasar Gede. Gue mah sering liat nih ya teman-teman gue yang lagi pada liburan ke Solo kalau main ke Pasar Gede pasti ngunjunginnya sama dimsum. Iya, dimsum ayam ini. Dimsumnya tuh satu porsi tuh harganya 3.000-an. Kalau dilihat dari bentukannya sih gede dan warungnya ini tuh rame banget. Noh, tuh lihat kan gendut-gendut coy dimsumnya. Ini masih kalau gue rasa gue makan satu tempat yang ngisi ya 4 buah dimsum gitu aja pasti udah bakal kenyang. Teksturnya sih gue suka. Dia tuh nggak terlalu lembut-lembut juga. Jadi tuh kayak masih berasa ada kasar-kasarnya gitu. Lalu juga mereka tuh juga punya bakpao loh coy. Ada yang isi kacang. Nah kalau yang paling enak tuh yang isi coklat begini. Terus ya lanjut kita hunting ke tempat selanjutnya. Ini kata Bapak Raffi tuh di dalam sini tuh ada es dawet yang wena. Kita tuh udah nemu tempatnya nih. Namanya tuh adalah es dawet Budermi. Cuma dia tutup karena kita kesiangan. Tapi akhirnya mah kita geser ke namanya Buah Hati. Berarti lupa ya satu porsi ini tuh berapa. Isinya tuh pokoknya ada ketan hitam, ada tape. Terus ini tuh disajiin di mangkok kecil yang bentukannya tuh kayak begini. Wait, anyway cendol sama dawet tuh beda nggak? Gue kepikiran sama tempatnya aja sih. Gue kalau misalkan minum cendol kan di gelas ini tuh di mangkok gitu loh. Tapi soal rasa dawetnya Buati ini tuh enak, dia seger. Udah kita di pasar besar tuh cuma nemu 2 kuliner ini doang. Dan ini tuh udah malamnya kita makan di Imperial Kitchen. Sembari nunggu makanannya, mending kita cerita-cerita nggak sih? Buat teman-teman online yang udah sering mantengin konten gue, pasti pada tahu kan gue kalau yang setiap hari tuh pasti jajan mulu. Jadi untuk pengeluaran jajan gue nih, gue tuh udah nyiapin dana jajan di Bibit. Nah ini yang gue gunain Bibit tuh buat nabung atau nanti juga nih bisa dijadiin kayak buat dana darurat atau dana pensiun. Gue tuh udah percaya kalau misalkan nabung di Bibit ini karena mereka tuh udah diawasi sama OJK. Jadinya tuh aman besti. Nah kalau ditanya untuk soal nabungnya ini, gue tuh selalu pakai fitur auto debit mereka yang mana pakai GoPay ataupun Bank Jago. Karena saya kan orangnya pohoan ya guys ya, pelupa. Jadi tuh kalau pakai fitur ini tuh udah nggak bakal kelupaan. Terus biasanya tuh tinggal gue pilih reksadana aja pengen gue beli, atur tanggal dan nominalnya juga. Udah tinggal transfer aja dan untuk metode pembayarannya sih banyak jadi kayak nggak perlu repot weh. Intinya mah dari segala inti ini udah nggak bakal lupa lagi buat nabung. Jadi tuh jadi kayak nggak ada alasan lagi kayak kelupaan kayak uangnya kepake kayak halah itu. Makanya mending cek link di bio gue biar keinginan lu bisa tercapai dan lu bisa jajan. Nah dan ini makanan yang gue pesen, nasi goreng sapi sambal ebi. Jujur gue tuh lupa kalau ebi itu kan udang ya. Ini mulutnya rasanya jadi gatal-gatal cuy. Tapi gatalnya dikit sih. Jadinya juga gue pesen bakpao telur asin juga biar ngilangin rasa gatelnya. Ini tuh bakponya fresh from the oven kayak panas banget coy. Ini gue megang satu bakpao aja kayak nggak ada benernya. Ya Allah megang gitu
doangnya pakai merusut. Noh, lihat ngebul kan. Terus ekspektasi gue nih isian di dalamnya tuh bakal muncrat gitu loh, tapi ternyata enggak. Tapi nggak apa-apa, ini bakpaunya tuh tetap enak. Anyway, segini dulu konten buat Ayat yang di idenya. Gue mau ngucapin thank you so much for watching. Wah.